Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Tirsa Taira sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Elroy Malalayang, wilayah Manado Malalayang. Saat ini akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Bilangan pasalnya yang ke-10, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10 dalam tema Tiup nafiri tanda semboyan menghadapi ancaman. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersukacita dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami yang hidup, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami sungguh percaya bahwa kasih setiamu begitu nyata, penyertaanmu begitu sempurna, sehingga kami boleh lagi diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa kiranya diberikanlah hikmat bagi kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan, tetapi juga Bapak Ibu Saudara-saudara yang mendengarkan, supaya firman ini akan memberikan energi positif bagi kami, menginspirasi kami melakukan apa yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memakai media sosial YouTube ini untuk menjangkau banyak orang yang setia dan tetap percaya meyakini Tuhan adalah juru selamat kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita membaca Bilangan pasalnya yang ke-10, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10 dalam perikop semboyan nafiri. Tuhan berfirman kepada Musa, "Buatlah 2 nafiri dari perak tempaan. Harus kau buat itu, supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. Apabila kedua nafiri itu ditiup, segenap umat itu harus berkumpul kepadamu di depan pintu kemah pertemuan. Jikalau hanya satu saja ditiup, maka para pemimpin, para kepala pasukan Israel harus berkumpul kepadamu. Apabila kamu meniup tanda semboyan, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah timur. Apabila kamu meniup tanda semboyan kedua kalinya, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah selatan. Jadi tanda semboyan harus ditiup untuk menyuruh mereka berangkat. Tetapi untuk menyuruh jemaah itu berkumpul, kamu harus meniup saja tanpa memberi tanda semboyan. Nafiri-nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak Imam Harun. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakkan kamu, kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan daripada musuhmu. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaan, dan pada bulan-bulan barumu haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu. Maksudnya supaya kamu diingat di hadapan Allahmu, akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, perenungan kita dalam kitab Bilangan. Nah, kitab Bilangan ini tergolong dalam kitab Musa
atau kitab Torah atau kitab Taurat, di mana ada 5 kitab Taurat, yaitu Genesis atau Kejadian, Exodus atau Keluaran, Leviticus atau Imamat, Numeri atau Bilangan, dan Deuteronomium atau Ulangan. Nah, saudaraku yang kekasih, Bilangan, Numeri disebut juga dengan kitab cacah jiwa. Karena apa, saudara? Karena kitab Bilangan itu dimulai dengan bagaimana Musa, sang pemimpin bagi bangsa Israel, ketika eksodus dari Mesir menuju tanah Kanaan. Musa ini dia menghitung orang Israel untuk mengetahui berapa jumlah setiap suku Israel. Yang kita ketahui bersama ada 12 suku, karena ada 12 anak-anak Israel atau anak-anak Yakub, anak-anak laki-laki. Dan mereka lah yang disebut sebagai suku-suku bangsa Israel. Nah, saudara, di bagian awal kitab Bilangan ini, Musa dia memerintahkan agar supaya jumlah orang Israel itu harus dihitung. Dan Tuhan juga memerintahkan Musa agar supaya membangun kemah suci dan menetapkan tugas-tugas bagi kaum Lewi. Sebab kaum Lewi ini tidak mendapatkan budel atau tanah, sementara 11 suku yang lain mereka mendapatkan pembagian tanah. Dan suku Lewi atau orang Lewi, keturunan Lewi ini, mereka bekerja di bait Allah, di rumah Tuhan, sehingga mereka hidup dari pemberian umat atau pemberian jemaat. Nah, kemudian saudara, kita melihat bahwa dalam kitab Bilangan ini semua dituliskan bagaimana karakter umat pilihan Tuhan atau bangsa Israel yang selalu dikatakan adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang suka memberontak. Bahkan mereka mudah patah semangat, kehilangan semangat. Bahkan terkadang mereka menolak percaya kepada Tuhan yang akan menolong mereka selama perjalanan menuju tanah Kanaan. Yang dikisahkan ada 40 tahun pengembaraan mereka di padang belantara untuk memasuki negeri yang berlimpah susu dan madu, negeri perjanjian antara Tuhan Allah dengan Abraham. Namun saudara, kitab Bilangan ini juga bercerita bagaimana Tuhan Allah melindungi mereka ketika mereka berperang melawan bangsa-bangsa yang ada di sekitar tanah Kanaan. Bahkan menceritakan juga bagaimana Tuhan Allah memberi makan bagi bangsa Israel ini, memberikan air atau memberikan minum ketika mereka ada di padang belantara yang kering. Nah, Tuhan ingin supaya bangsa Israel ini sadar kalau Tuhan tidak ingin Israel dihancurkan, tetapi Tuhan menginginkan Israel ini tetap hidup dan menikmati berkat-berkat yang memang Tuhan sediakan bagi bangsa Israel. Karena Israel adalah umat pilihan Tuhan yang dikuduskan oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, konteks bacaan kita yang berbicara tentang semboyan, tentang nafiri. Nah, perlu diketahui bahwa nafiri ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah alat tiup sebangsa dengan trompet yang panjang, dan dahulu digunakan sebagai media untuk berkomunikasi. Nah, nafiri ini dia punya fungsi bahwa ketika nafiri ini ditiup, dia berfungsi agar supaya memanggil umat Israel kapan mereka berkumpul dan kapan mereka harus berangkat. Dan itu juga yang dituliskan dalam pembacaan kita di ayatnya yang kedua, bahwa buatlah 2 nafiri dari perak tempaan, harus kau buat itu supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. Jadi sebagai sinyal supaya umat berkumpul, tetapi juga agar supaya kapan umat itu berangkat itu ditandai
dengan nafiri. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam bacaan kita dikatakan ketika nafiri ini ditiup 2 kali, maka yang berkumpul itu adalah segenap umat Israel. Tetapi ketika ditiup hanya 1 kali saja, maka yang berkumpul adalah para pemimpin, para kepala pasukan Israel. Jadi para pemimpin suku, mereka yang berkumpul. Dan ketika ada tanda semboyan yang ditiup, maka haruslah laskar-laskar ini berangkat, yang di sebelah timur. Dan apabila ada semboyan kedua, maka laskar yang ada di sebelah selatan, mereka yang akan berangkat. Dan berbagai bunyi, bahkan berbagai tanda semboyan yang diperintahkan Tuhan kepada bangsa Israel melalui perantaraan Musa, agar supaya mau menyatakan bahwa perjalanan mereka itu ada karena kehadiran Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan mereka. Bahkan dikatakan di ayatnya yang ke-9, dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakkan kamu, kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan dari musuhnya. Jadi saudara, ada tanda yang harus dibunyikan agar supaya menjadi bukti bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka. Tuhan berjalan bersama dengan mereka. Tuhan berperang bersama dengan mereka. Sehingga mereka bisa menikmati kemenangan-kemenangan yang Tuhan siapkan. Musuh dikalahkan dan bangsa Israel menang. Sehingga mereka bisa masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madu. Nah, saudara-saudara yang kekasih, intinya bahwa kitab Bilangan ini memberikan arti bahwa Tuhan ada bersama dengan bangsa Israel. Tiupan nafiri atau bunyi yang disampaikan itu pertanda bahwa kapan mereka harus berangkat, kapan mereka harus berkumpul, dan semua itu pasti ada kehadiran Tuhan. Bahkan dikala mereka berperang pun, mereka itu harus membunyikan semboyan nafiri supaya tahu bahwa Tuhan benar-benar ada bersama dengan mereka. Bahkan dengan tiang awan di waktu siang, tiang api di waktu malam, itu menyertai perjalanan dari bangsa Israel. Bahkan saudara, itu yang ditulis dalam pasal 10 ayat 15 hingga pasal 9 maksudnya, ayatnya yang ke-15 sampai ayat 23, bahwa tiang awan memimpin perjalanan bangsa Israel. Itulah tanda kehadiran Tuhan. Tuhan berjalan, ada bersama dengan bangsa pilihannya, umat Israel yang sangat dikasihinya. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita juga meyakini bahwa sampai detik ini, sampai sekarang ini, Tuhan ada bersama dengan kita. Penyertaan Tuhan itu begitu sempurna dan sangat nyata. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, dalam situasi apapun saudara, kita percaya Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, Tuhan membentengi, Tuhan memagari kita. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dia yang bangkit dari kematian, yang adalah Allah Immanuel beserta dengan kita sampai selama-lamanya. Nah, saudaraku yang kekasih, di zaman sekarang ini memang tidak ada lagi tanda-tanda tiupan atau bunyi nafiri seperti dalam perjanjian lama. Tetapi saudara, ada tanda-tanda yang Tuhan peringatkan bagi kita. Misalnya saudara, saat kita mau berkumpul di rumah Tuhan setiap hari Minggu, maka ada lonceng gereja yang dibunyikan. Bagi warga Gemim, setiap rumah ibadat, setiap gereja pasti ada lonceng gereja. Ada jemaat umat yang beribadah satu minggu, di hari Minggu itu 3 kali. Maka dibunyikan 3 kali saudara, yaitu subuh, pagi, dan malam. Tapi ada jemaat cuma 1 kali karena memang cuma beribadah 1 kali. Nah, ketika lonceng gereja dibunyikan,
Bunyi pertama persiapan, bunyi kedua masih juga persiapan, bunyi ketiga itu tanda bahwa ibadah sudah dimulai. Karena itu saudara, menjadi tanda bagi kita sekarang ini, lonceng gereja kita bersekutu. Setiap umat Tuhan, setiap pribadi, setiap keluarga, baik yang ada di desa-desa, di kota-kota, di pesisir pantai, di gunung. Lonceng gereja sebagai nafiri yang menjadi tanda sinyal bahwa kita harus berkumpul, bersekutu jemaat Tuhan, memuji Tuhan di rumah Tuhan, beribadah memuliakan nama Tuhan. Sebab 6 hari lamanya Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk beribadah. Nah, hari ketujuh di hari Minggu yang kudus, hari kemenangan, hari kebangkitan Yesus, maka kita menyediakan waktu kita, waktu yang terbaik untuk Tuhan, bersekutu, membaca firman Tuhan, menyanyi untuk Tuhan, berdoa, bermohon kepada Tuhan. Nah, sekali lagi ada bunyi, yaitu lonceng gereja yang dibunyikan oleh kostor supaya orang sama-sama masuk gereja setiap hari Minggu. Bahkan juga saudara, bunyi lonceng gereja itu dibunyikan saat dalam situasi duka cita. Di jemaat itu ada orang yang meninggal, pasti ada lonceng gereja yang dibunyikan, tanda ada duka cita atau tanda kematian. Jadi punya tanda, toh? Seperti semboyan itu dibunyikan, ditiup 1 kali, ditiup 2 kali nafirinya, itu semua punya arti, punya makna. Siapa yang berkumpul, kapan harus berangkat, kapan harus bergerak. Jadi semua ada tanda. Nah, saudara-saudara yang kekasih, bahkan di zaman sekarang ini, zaman yang semakin edan, yang semakin hebat, di dunia digital sekarang ini, kadangkala memanggil umat untuk datang di ibadah, bukan lagi dengan lonceng gereja, kalau ibadah kolom, hari biasa selain hari Minggu, tetapi smartphone saudara, no? Handphone kita itu berfungsi agar supaya kita datang di ibadah kolom, di ibadah kom ibu, kom bapak, ibadah bipra, ibadah komisi saudara, melalui WA group. Sehingga ada WA group kolom 1, kolom 2, kolom 3, WA group Pelsus, WA group komisi, dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, itu semua adalah bunyi nafiri, alarm kita, mengingatkan bahwa kita juga harus menyiapkan waktu untuk Tuhan, beribadah, bersekutu bersama. Sebab kita manusia tidak sendirian saudara. Kita adalah makhluk sosial yang ditempatkan Tuhan di tempat kita tinggal, beradaptasi, berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain. Makhluk sosial saudara. Artinya bahwa kita juga harus bersekutu dengan orang lain, ada dalam persekutuan. Sebab kalau orang cuma sendiri, kadangkala saudara pikiran jadi buntu. Bahkan kalau cuma sendiri, kadang orang jadi egois, jadi angku, bahkan menjadi egosentris, semua berpusat pada diri sendiri, sehingga tidak peka melihat keadaan di sekitar kita. Tetapi ketika kita bersekutu dengan orang lain, persekutuan di kolom, pasti saudara, kita akan merasa bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Kita hidup dengan orang lain, harus menciptakan keakraban, kerukunan, harmonisasi. Karena memang itulah juga kehendak Tuhan, agar supaya orang hidup saling menghargai, saling menguatkan, saling menopang, saling mendorong, saling membangun, dan saling mendoakan, agar supaya berkat Tuhan ada dalam kehidupan kita. Ketika orang hidup baku-baku baik, baku-baku sayang, hidup bekerja sama, dan hidup saling menguatkan satu dengan yang lain. Nah, karena itu saudara, orang juga harus bersosialisasi di lingkungan tempat kita tinggal. Orang mesti berjemaat, bergereja saudara, bahkan juga bermasyarakat. Dan sekali lagi, ini smartphone, WA grup di kolom dan seterusnya, itu menjadi sebuah nafiri yang mengingatkan kita bahwa ada saatnya, jam berapa, apakah sore atau malam hari, orang juga harus bersekutu bersama dengan jemaat yang ada di sekitar kita. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, lepas dari nafiri secara fisik, baik nafiri dalam perjanjian lama, lonceng gereja,
Bahkan juga yang saya katakan melalui smartphone itu menjadi alarm bagi kita bahwa ada Tuhan, ada saat kita bersekutu, ada saat kita ada dalam satu komunitas yang di dalamnya kita saling membagi suka dan duka, dan di dalamnya kita terus mengungkapkan pujian kepada Tuhan. Nah, lepas dari itu semua, saudara, saya mau katakan bahwa pribadi kita itu adalah nafiri. Bahwa kita ini adalah nafiri-nafiri yang hidup, yang harus mengeluarkan bunyi, yang harus bersuara, yang harus menyampaikan shalom, menyampaikan berita sukacita, menyampaikan kabar baik, menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kasih dan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kitalah nafiri-nafiri yang hidup, saudara. Ketika mulut kita berkata-kata apa yang benar, mengajak orang untuk datang kepada Tuhan, mengajak orang lain bersekutu bersama-sama, maka di sanalah nafiri kita yang kita bunyikan dengan kata-kata yang sedap didengar, kata-kata yang membangun, kata-kata yang mengedukasi, kata-kata yang menggembirakan dan menguatkan, terutama kata-kata suara yang memuliakan nama Tuhan. Kitalah nafiri-nafiri yang hidup, saudara. Nah, ketika kita menyampaikan berita bohong tentang hoax, ketika kita menyampaikan fitnah, menyampaikan dusta dan amarah, kita bukan menjadi nafiri yang hidup, saudara, tapi kita nafiri yang mati, yang tidak dapat, tidak sanggup untuk menyampaikan kebenaran. Tapi, saudara, mari kita jadikan pribadi kita menjadi nafiri yang hidup, yang menyampaikan bunyi, menyampaikan suara dengan kata-kata yang bukan saja merdu, enak didengar, tetapi di dalamnya ada sukacita, ada rasa bahagia, ada kegembiraan yang menguatkan orang lain bersemangat melakukan apa yang baik, terutama lagi hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Tidak ada yang mustahil, saudara. Ketika kehadiran kita itu, baik suara kita, kata-kata kita, tetapi juga perilaku kita, tindakan kita itu betul-betul memberi pengaruh positif kepada orang lain, maka kita percaya di sanalah kita jadi garam, di sanalah, saudara, kita jadi berkat, di sanalah kita menjadi duta-duta Kristus yang hidup, di sanalah kita menjadi dokumen-dokumen yang hidup. Dan itulah sejatinya kehidupan orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang mengadopsi karakter Kristus untuk dapat memberi warna, memberi rasa yang baik di komunitas manapun kita tinggal. Kita percaya, saudara, bahwa apa yang Tuhan berikan bagi kita, semua talenta yang Tuhan berikan bagi kita, ketika kita mempergunakan itu, memberdayakan itu semaksimal mungkin dengan baik, maka sekali lagi kita menjadi nafiri yang hidup. Bahkan menjadi catatan juga yang terakhir, saudara, dikatakan bahwa nafiri itu harus ditiup oleh keturunan Harun. Keturunan Harun itu mau menyatakan tentang kekudusan Tuhan. Jadi tidak sembarang, saudara, yang meniup nafiri itu. Maka kita percaya kita adalah milik pusaka Tuhan, yang Tuhan percayakan mengeluarkan suara, bunyi, tanda, signal yang baik dalam segala situasi, bagi siapa saja, supaya Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Tidak ada yang mustahil, saudara, ketika kita selalu menempatkan Kristus di atas segala-galanya. Kristosentris, bukan egosentris. Artinya kuasa Kristus menguasai hati dan pikiran kita. Roh Tuhan senantiasa memagari, melindungi kita. Maka apa yang saya katakan tadi, kita akan menjadi nafiri yang hidup di zaman digitalisasi saat ini. Bahkan, saudara, apapun yang Tuhan berikan bagi kita berkat, termasuk smartphone, kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Status-status yang mengedukasi, yang enak dibaca, yang tidak menimbulkan polemik, bahkan juga tidak memprovokasi, tetapi justru itu akan membuat orang lain bersemangat, setia dan taat mengikuti Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib dan luar biasa. Engkau sudah memberikan firman-Mu bagi kami melalui hamba-Mu yang memperdengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya kami menjadi nafiri-nafiri yang hidup, yang senantiasa menyampaikan sukacita, kabar baik, kabar tentang keselamatan dan kasih di dalam Yesus Kristus, sehingga kami bisa mengedukasi orang lain, mensupport orang lain, setia dan percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat kami. Karena itu jadikanlah pribadi kami menjadi nafiri yang hidup, dan apapun yang Tuhan berikan bagi kami termasuk handphone, kami gunakan untuk hal-hal yang positif. Bahkan ketika juga kami mendengarkan lonceng gereja setiap hari Minggu, kami datang beribadah di rumah Tuhan, dan Tuhan memakai kami menjadi alat kesaksian-Mu. Terima kasih Tuhan, mereka yang mendengarkan video ini, menyaksikan video ini terberkati. Mereka yang lemah, yang sakit dikuatkan, dipulihkan dalam nama Yesus. Walaupun hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi media sosial YouTube ini terus Tuhan pakai menjangkau banyak orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas terus berharap Bapak Ibu Saudara-saudara akan mendukung YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, tekan tulisan subscribe, berikanlah like jempol, juga berikanlah komentar-komentar yang membangun iman jemaat. Dan ketika Bapak Ibu Saudara-saudara berkenan, bagikanlah video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara-saudara miliki, dan jangan lupa tekan lonceng agar supaya ada notifikasi dari setiap update video saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.